Dari Sans Coffee Mandailing, Jalan Perjuangan nomor 48 Seikra Medan, 95.1 FM MNC Trijaya dari Real News and Information. Dengan Trijaya kita lanjutkan kembali talk show Parlemen menyapa hasil kerjasama Radio MNC Trijaya, MNC Play, Koran Sido, iNews TV. Tentu saja masih berlangsung bersama Bapak Haji Ahmad Yasir Lubis MSP. Dan mendengar Trijaya, Anda bisa berinteraktif ya bersama kami di 56766 atau SMS dan WhatsApp di 081361093928. Pak Yasir, ini menurut data dari Kemendikbud bahwa sekitar 50% anak usia sekolah ini mengalami penurunan dalam pemahaman pembelajarannya. Dan ini juga keterkaitan dengan pertanyaan pendengar kita yang sudah masuk dari Ruri di Karya Kasih katanya. Pak Rido, mohon dikasih masukan ke Dinas Pendidikan. Anak kita yang mengikuti pendidikan daring sebenarnya terjadi penurunan tingkat pemahamannya di semua mata pelajaran. Dan ini kedepannya akan terjadi masalah, tingkat sekolahnya naik, mungkin naik kelas ya, tapi pemahaman ilmunya menurun. Jadi kalau bisa setiap sekolah melakukan kelas akselerasi untuk mengejar ketertinggalan ilmunya. Tanggapannya Pak? Pertama Ibu Ruri tadi ya, Ya. Saya sudah sampaikan dari awal tadi persoalan ke depan ya, masa depan Indonesia ya, bukan hanya di Sumatera Utara dan Kota Medan, tetapi di Indonesia. Kalau ini berlangsung terus ya, apa yang disampaikan Ibu Ruri pertanyaannya itu sudah saya jawab sebenarnya ya. Anak tetap naik kelas ya, tetapi tingkat bukan hanya pemahaman, nanti saya sampaikan tambah bodoh karena sekolahnya bertambah tinggi, kelasnya bertambah tinggi, tapi kemampuan dirinya saya sudah sampaikan dari awal tadi, dia tidak pandai baca, dia tidak pandai tulis, dia tidak pandai berhitung, tapi bisa naik kelas. Kenapa? Emaknya, bapaknya yang mengerjakan semuanya. Kenapa? Dibebani oleh guru harus mengerjakan tugas-tugas yang disampaikan oleh guru kelasnya. Ya, anak tidak pandai PDF, anak tidak pandai membaca, tetapi siapa yang melakukan itu? Pasti itu tulisan mamanya itu semua. Kenapa? Nggak mungkin dia pakai kelas 1 bukan membaca dan lain menulis dan mengerjakan tugas. Kenapa? Tidak diajarkan secara langsung oleh guru. Anak kelas 1 SD, sekolah dasar, karena kita sudah pernah lalui sekolah-sekolah dasar kemarin di masa-masa lalu, ya, itu membutuhkan bimbingan yang khusus dari gurunya karena sangat sulit. Baru mengenal baca, baru mengenal huruf, kata dan lain-lainnya, sehingga itu sangat membutuhkan pendampingan oleh guru-guru sekolahnya. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Ibu Rudi tadi. Saya dari awal mendorong hal tersebut. Ya, maka untuk menyelesaikan persoalan ini vaksinlah secepatnya masyarakat Indonesia, masyarakat Sumatera Utara dan masyarakat Kota Medan. Itu syarat pertama, prokes, sehingga situasi daerah kita ini, situasi Sumatera Utara ini bisa lepas dari PPKM tahap berapapun, ya, kalau bisa bebas dari COVID di Indonesia ini ya. Nah, itu yang harus kita lakukan ya. Mari kita sama-sama mendorong semua orang, mendorong kawan-kawan, keluarga, masyarakat untuk melaksanakan vaksin. Karena itu satu-satunya cara, nggak ada cara lain. Ya. Sehingga itu harus kita lakukan. Menjaga prokes, saya yakinlah kita semua menjaga. Ya. Tetapi sampai mana kita mampu menjaga itu? Ya. Kan tidak semua masyarakat bisa menjaga prokes, sehingga interaksi tetap terjadi. Nah, yang satu-satunya jalan kan melaksanakan vaksin, sehingga seperti di Eropa kita ini kan bisa nonton Piala Eropa, Ya, bisa nonton konser kembali bisa tanpa menggunakan masker gitu kan. Itu kan akibat vaksin. Solusinya vaksin. Nah, saya pikir. Oke, baik, terjawab ya Ibu Ruri. Selanjutnya pertanyaan dari Indra nih Pak di Medan Amplas. Selamat siang Pak, katanya. Bagaimana kita menyikapi berita saat ini yang menyatakan bahwa vaksin Cina sendiri sudah tidak merekomendasikan vaksin buatan mereka untuk digunakan, sementara kita masih memakainya. Di sisi lain, vaksin Nusantara ditolak pemerintah, tapi digunakan pemerintah luar negeri. Tanggapannya Pak? Saya percayakan kepada pemerintah. Nah, saya percayakan kepada pemerintah. Kalau vaksin mau dari Cina, mau dari Hong Kong, mau dari Jepang, Australia dan lain-lain, mau dari Arab sekalipun, kalau ada vaksin itu memang bisa menjadi solusi dari persoalan COVID ini,
saya ikut apa kata pemerintah saja. Saya tidak mau dengar katanya. Faktanya bahwa yang dilakukan pemerintah hari ini melakukan vaksin, ya. Vaksin mau dari manapun itu, yang dari Inggris ya, dan lain-lain ya, silakan saja, nggak ada persoalan. Moderna ya, dan lain-lain itu silakan saja, tidak ada persoalan ya. Saya tidak mau terjebak dengan kata-katanya itu seperti itu. Ya, kita percayakanlah kepada pemerintah, kepada negara ini untuk melakukan tugas dan fungsinya. Ya, kita percayakan fatwa-fatwa ulama kepada MUI, gitu kan? Nah, seperti itu juga. Nah, kalau kita tidak lagi mempunyai rasa percaya, ya, rasa curiga yang lebih besar, sampai kapan ini bisa berlangsung? Saya ingin menyampaikan, sampai kapan? Yang rugi bukan pemerintah ini berganti. 2024 pasti berganti, siapapun itu. Kalau Sumatera Utara 2023 pasti berganti. Nah, siapapun itu. Gak usah pikirkan itu. Yang kita pikirkan keturunan kita, anak-anak kita, masa depannya. Apa yang dipikirin kali itu? Nanti begini katanya pemerintah katanya. Toh kita yang merasakan kok. Terlalu jauh kita berpikir pemerintahnya begini. Waduh, nanti susah kita, ya. Yang rasakan kita kok tutup gede, harus jam 8. Ya kan? Ngerasakan rakyat langsung gitu. Jalan-jalan di Kota Medan sepi. Hari ini dan ke depan, berapa bulan lagi para pengusaha itu tahan itu? Sebentar lagi dia tutup. Kalau dia tutup, yang sakit, yang menderita itu siapa? Pegawainya. Rakyat itu kan pegawainya. Pengusahanya bisa duduk tenang itu masih setahun ini dengan mungkin makan dari hutang gitu kan, karena dia bisa hutang di bank. Masih makan nyaman itu, mudah-mudahan selamat aja. Yang pekerja yang di mall, di kafe-kafe dan lain-lain, kalau diberhentikan itu makannya dari mana itu? Kalau itu ditutup usaha-usaha itu, menurut saya itu gimana itu? Itu pertanyaan sebenarnya. Kita jangan memikirkan diri kita sendiri. Gimana masa depannya ini nanti? Walaupun sangat ajaib, ya. Hari ini pemerintah mengatakan ekonomi meroket sampai 7%. Itu kan sebuah prestasi yang luar biasa. Walaupun saya heran kok bisa naik, tapi lapangan pekerjaan tidak naik. Itu biasanya linear. Naiknya pertumbuhan dengan pertumbuhan lapangan pekerjaan pasti sama, equal ya secara. Tapi kalau ini kan tidak, lapangan pekerjaan habis, pertumbuhannya sangat meroket katanya. Itu saya belum paham, ya, bisa menganalisa sampai di situ. Ada pertumbuhan tapi lapangan pekerjaan semakin merosot karena usaha-usaha banyak yang ditutup. Oke, baik. Nah, ini kalau kita ngomongin juga soal vaksinasi Pak Yasir, dan juga soal PPKM, tentunya pasti membutuhkan sangat banyak anggaran untuk itu, dan APBN juga sudah refocusing ya untuk melakukan PPKM ini dan untuk vaksinasi. Seperti apa DPRD sendiri untuk mengawasi penggunaan anggaran untuk PPKM yang juga sangat banyak ini, Pak? Saya hanya bisa mengimbau, ya, perilaku yang melakukan kan mereka eksekutif, ya, di semua tingkatan itu kita mengimbau supaya, ya, refocusing itu dilaksanakan sebenar-benarnya untuk kepentingan masyarakat. Walaupun saya sebenarnya sangat tidak setuju. Nah, kalau ini terus dilakukan, ini kan hanya bonbon, bius. Ya, bantuan sosial, BLT ini itu hanya bius, hanya bonbon yang diberikan kepada rakyat. Sebenarnya bukan itu tujuan kita. Nah, penyelesaian persoalan ini segera mungkin. Vaksin, berikan vaksin, uang refocusing itu kasih aja lah vaksin. Rakyat ini bisa mencari makan sendiri kok, kalau dia sehat. Kalau ada lapangan pekerjaan kan dia bisa makan. Jadi macam bagaimana supaya masyarakat bisa bebas berusaha seperti masa lalu. Nah, supaya ini bisa terjadi kan vaksin cuma jalannya kan. Kenapa mesti dikasih BLT dan lain-lain? Udahlah, beli obat banyak-banyak, kasih vaksin, kasih vitamin kepada masyarakat.
Kalau di luar negeri kan ada juga daerah yang tidak menggunakan ini seperti ini ya, bantuan sosial dan lain-lain, tetapi memberikan obat, vitamin-vitamin kepada masyarakat, ya kan, supaya tubuhnya sehat, kan itu begitu. Bukan dikasihnya duit, terakhirnya beli togel gitu. Saya buka saja, kenapa? Kan nanti banyak itu kan seperti itu, dapat duit bantuan langsung tiba-tiba beli togel. Iya. Lah, kan lebih bagus kalau dikasih apa, nanti dikasih bahan makanan, nanti intermi. Saya baru dengar ada intermi, yang tahu saya Indomie, Supremi, dan lain-lain. Nah, nanti yang seperti itu terjadi lagi ya. Nah, kan lebih bagus diberikan obat kepada masyarakat. Apa itu? Vitamin D misalnya, vitamin ini dibagi-bagi. Nah, kalau masyarakat mau minta vitamin, yang menjadikan masyarakat ini orang yang tidak tamak dan menjadi orang cerdas. Misalnya masuk ke Indomaret misalnya seperti itu, ya kan? Begitu keluar dia boleh minta vitamin 1 biji. Nah, itu yang disubsidi pemerintah. Nah, seperti itu mempermudah pemerintah untuk menyebarkan obat-obatan ini gitu. Nah, yang takut kita nanti satu hari dia 20 kali ke situ minta obat itu, dia jual pula, itu perilaku juga. Iya. Nah, itu perilaku juga orang kita, tidak ada kesadaran bahwa ada saudaranya, ada keluarganya, ada kawan-kawannya yang juga membutuhkan obat tersebut, gitu. Nah, ini tingkat kesadaran masyarakat juga. Itulah budaya itu yang belum tumbuh tempat kita ini, kebersamaan bahwa semua kita ini sama membutuhkan obat yang sama, ya kan? Makanya yang ada yang penimbunan dan lain-lain itu kan seperti itu. Itulah. Nah, pendengar Trijaya, masih ada waktu Anda ya untuk bisa berinteraksi bersama kami sini bersama Pak Yasir dan pendengar Trijaya di 4567266, SMS dan WhatsApp di 081361093998 atau menggunakan menaruh tanggapan, komentar ataupun pertanyaan Anda melalui media sosial kami. Nah, Pak Yasir, ini kan kalau misalnya kita ngomongin soal subsidi, bantuan, itu kan pasti harus ada database, ya. Dan seperti apa nih pengawasan dilakukan DPR sendiri mengenai data dari pasien yang terkena COVID, berapa jumlah vaksinasi, berapa jumlah anggaran, dan hal-hal lain terkait dengan pandemi COVID-19 ini? Saya tidak mengetahui secara pasti ya bahwa berapa angka-angka dan lain-lain, tetapi yang ingin saya sampaikan ya bahwa kebutuhan yang terpenting itu bukan BLT kalau menurut saya. Menyelesaikan akar persoalannya, substansi persoalan itu apa? Vaksin, obat itu kan vaksin. Orang COVID kan ada obatnya, udah ada obat, masuk isolasi mandiri dan lain-lain. Dulu yang ketakutan, masuk kena COVID nggak tahu obatnya apa, itu awal-awal kan. Nah kalau sekarang kan sudah ada obatnya, entah apa namanya itu yang dari Jepang dari mana itu kan. Nah seperti itu. Nah supaya tidak kena kan perlu vaksin. Maka kebutuhan yang paling mendasar itu adalah vaksin. Lebih bagus keuangan negara itu menurut saya, ya keuangan negara itu digunakan, refocusing itu digunakan untuk vaksin secepatnya. Ya. Kita berharap kebutuhan vaksin itu yang diutamakan negara, ya membeli obat vaksin, ya. Kemudian, ya kan, penyadaran masyarakat ini kan sebenarnya subjek yang terbesar ini masyarakatnya. Masyarakatnya tidak mau vaksin itu kan banyak sekali masyarakat tidak mau vaksin. Apalagi di kampung saya. Di mana kampungnya Pak? Mandiri Natal, Panjangkuban. Nah, itu sangat luar biasa masyarakatnya. Mesti dikejar-kejar polisi, dipanggil polisi, diajak polisi. Nah, baru mau vaksin. Oke. Gitu. Iya. Seperti itu perilakunya. Jadi bukan karena kesadaran. Nah, jadi kalau mau selesai persoalan ini, ya vaksin. Nanti kalau Adinda bilang tadi refocusing itu sekian persen anggarannya digunakan untuk BLT dan lain-lain, bantuan bahan pangan dan lain-lain, nanti kena lagi. Nah, kan ada masalah baru begini, ya. Ada intermi, ada apa namanya itu beras tidak layak dan nah nggak usah lagi lah menambah persoalan baru, ya kan? Sehingga pemerintah kemudian kan mengalihkannya dengan banyak dengan bantuan langsung tunai, ya kan? Kalau persoalan database tadi itu banyaknya orang miskin, ya
misalnya dari PKH dan lain-lain ya kan, dari situ juga ada. Kalau Wadinda mau cari lagi apa hari ini mencari orang miskin, ya banyak orang miskin baru kan gitu. Nah, jangan dicari-cari yang miskin baru itu, karena orang Indonesia ini yang kaya pun mau mengaku miskin. Itu penyakitnya ya Pak ya? Itu kan Perilakunya ya? Ya, contoh dia punya kan ada kriteria yang berhak mendapatkan itu rumahnya dari ini, tidak boleh rumah batu, punya keramik, punya kereta. Nanti dia bilang ini kontrak katanya, padahal rumah dia. Nah, seperti itu lagi nanti. Ya. Kenapa? Mungkin dia kaya tetapi miskin hati. Ya, oke. Nah, mungkin. Yang banyak kan seperti itu. Sehingga banyak yang mengatakan tidak tepat sasaran. Nah, sulit menyampaikan itu. Maka untuk menyelesaikan semua persoalan ini saya meyakini satu-satunya jalan vaksin dan prokes. Oke, berarti mendorong vaksinasi dan tetap prokes supaya bisa tercipta herd immunity ya? Iya. Oke, baik, kita harus break lagi. Pak Yasir dan pendengar kerja jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat